kenapa sih kita perlu MR, kenapa kita perlu pembangunan zona integritas, kenapa kita perlu kepatuhan gitu ya. Karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, di luar sana sudah sangat menuntut kita untuk memberikan pelayanan prima, kemudian integritas, dan juga taat terhadap peraturan. Halo Sobat SDA, apa kabar? Senang sekali saya Irli dapat kembali menyapa Sobat SDA sekalian dalam podcast Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Sobat SDA, dalam sebuah lembaga sebesar Kementerian PU, tentu saja dibutuhkan pengendalian dan pengawasan intern yang berkelanjutan untuk memastikan semua program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Ini dapat mencakup pembangunan zona integritas, manajemen resiko, dan penilaian kepatuhan. Nah, untuk menjelaskan atau mengetahui lebih dalam terkait peran penting ini, hari ini kita sangat beruntung kedatangan tamu istimewa, Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, Ibu Insinyur Lili Kretno Cahyadiningsih MA. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Irli. Siap, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama Sobat SDA hari ini. Baik Bu, sebelum kita lebih dalam membahas terkait topik kita pada hari ini, mungkin sekalian untuk menyapa Sobat SDA, Bu, bisa sekalian berkenan untuk memperkenalkan diri dengan, mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bu, terkait perjalanan karir hingga saat ini menjadi Direktur Kepatuhan Intern di Direktorat SDA. Oke. Terima kasih Mbak Irli, Sobat SDA yang saya banggakan dimanapun berada, senang sekali dapat kesempatan untuk berbincang dengan kalian semua. Nama saya Lili Retno Cahyadiningsih, tadi sudah disampaikan sebagai Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Perjalanan karir saya, orang lebih mengenal saya di bidang perencanaan dan program karena saya lama di perencanaan program dan pernah di pengelolaan BUMN, pernah sebagai inspektur, pernah di direktur Bina OP, dan terakhir sebagai direktur Kepatuhan Intern di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Jadi mungkin saya sudah zigzag ya di mana-mana, mudah-mudahan ini menjadi penambahan ilmu saya. Siap Bu. Oke. Perjalanan karir yang sangat inspiratif ya Bu, terutama untuk saya personal perempuan ya Bu, ini inspiratif untuk saya. Kemudian Bu, views kita ini kan dari berbagai kalangan nih, jadi sudah pasti akan masih ada yang penasaran nih Bu, apa sih Direktorat KI itu, bagaimana tugas pokoknya terutama dalam mendukung visi misi Kementerian PUPR, mungkin bisa sedikit dijelaskan Bu. Oke. Memang Direktorat Kepatuhan Intern ini baru ada di 2 kementerian, yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian PU. Jadi ini memang suatu direktorat yang rada-rada aneh gitu ya. Kalau di swasta ini biasanya namanya SPI. Jadi itu memang menduplikasi apa yang telah dilakukan di swasta. Intinya adalah bagaimana kita menjamin bahwa proses bisnis yang dilakukan kita untuk mencapai kinerja kita itu sudah sesuai dengan aturan, sehingga kinerja kita bisa dilakukan efektif dan efisien gitu. Kemudian aset-aset kita juga bisa dikelola dengan baik dan juga kehandalan pelaporan keuangannya bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi tugas Direktorat KI mungkin lebih sederhananya adalah bagaimana kita mencapai kinerja dengan menerapkan manajemen risiko, dengan menerapkan SPIP gitu ya, dan juga menerapkan kepatuhan terhadap aturan atau standar yang telah ada. Siap Bu, sangat jelas sekali ya terkait Direktorat Kepatuhan Intern ini. Ini berarti dilaksanakan di seluruh balai di Indonesia Bu ya, BWS 37 balai. Dilaksanakan di BBWS, BWS maupun Balai Teknik. Ya juga di direktorat. Karena di direktorat diuker ya,
Direktorat Teknis juga kita melakukan pembinaan terhadap kepatuhan manajemen risiko. Memang berproses ya. Pada awalnya saya lebih menekankan ke bagaimana teman-teman tertib untuk membuat manajemen risiko. Setelah itu kita tingkatkan lagi bagaimana teman-teman terhadap kepatuhannya. Dan sekarang kita tingkatkan lagi bagaimana kita penguatan unit kepatuhan intern di balai-balai. Ya, jadi kita memberikan telaah, baik telaah terhadap pelaksanaan kode etik, baik kode etik organisasi, kode etik ASN, terhadap disiplin pegawai, dan juga telaah terhadap kepatuhan pelaksanaan kegiatan terhadap aturan atau kriteria yang ada. Siap, Bu. Berarti memang dilaksanakan secara bertahap, Bu, ya. Hanya memang ini, Bu, saya ini pekerjaan yang besar ini, Bu, menurut saya. Apalagi di seluruh BWS di Indonesia, mencakup balai teknik juga. Jadi sebenarnya, Bu, strategi yang tepat nih, Bu, untuk mendorong budaya kepatuhan ini diselenggarakan di seluruh balai tersebut, Ibu, itu seperti apa sih, Bu? Karena ini menurut saya pekerjaan yang besar, Bu, ya. Apalagi harus secara bertahap. Oke. Jadi strateginya adalah pengenalan dulu, ya, dikenalkan. Kenapa sih kita perlu MR? Kenapa kita perlu pembangunan zona integritas? Kenapa kita perlu kepatuhan gitu ya? Karena suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, di luar sana perubahan tuntutan di luar sana sudah sangat menuntut kita untuk memberikan pelayanan prima, kemudian integritas, dan juga taat terhadap peraturan. Itu sudah menjadi, sehingga untuk pelanggan kita ada kejelasan terhadap prosedur yang kita lakukan dan terhadap jenis layanan yang kita berikan kepada pelanggan kita. Benar, Bu. Ya. Berbicara tentang pelanggan ini, Bu, berhubungan dengan masyarakat luas yang mungkin membutuhkan pelayanan kita sebagai ASN. Berarti ada sistem pelaporan atau semacam apa itu, Bu, yang juga diprogramkan oleh Direktorat KI? Oke. Mungkin kita harus bagi dulu ya. Apa sih pelayanan kita? Pelayanan kita ada dua, yang langsung maupun yang tidak langsung. Nah, yang langsung ini yang langsung berkaitan dengan masyarakat ya. Yang misalnya permintaan data dan informasi, rekontek itu langsung ya. Sehingga kita bagaimana kita membuat yang langsung ini tidak berhubungan langsung dengan pemohon ya. Kita by system. Sehingga juga kita memberikan SOP yang jelas dengan sistem yang jelas. Pemohon bisa men-tracking di mana sih permohonan mereka sampai di meja mana katakanlah. Nah ini untuk yang langsung. Tetapi untuk yang tidak langsung dan itu menjadi kegiatan utama kita dan menjadi dana yang terbesar kita di situ adalah misalnya pembangunan, kemudian rehab, ya, kemudian OP baik bendungan, sungai, irigasi, waduk, danau dan lain sebagainya. Nah, untuk itu bagaimana kita memberikan layanan agar layanan kita itu cepat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, ya. Jadi pelayanan kita tidak delay, ya. Oleh karena itu perlu pengendalian tadi dan pelaksanaan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Siap, Bu. Berarti ada wadah yang disiapkan setiap balai bagi masyarakat untuk bisa melapor, Bu, ya? Dan apakah sistemnya ini, Bu, masyarakat bisa melihat progres laporan mereka, Bu, ya? Ya. Seperti itu, Bu? Ya, itu sudah menjadi tuntutan ya. Harus terkomunikasikan dan terinformasikan kepada seluruh masyarakat sebagai pelanggan kita. Siap, Bu. Jadi memang paradigmanya sekarang ini
pemerintah kita ini sudah sangat terbuka, Bu, terhadap apapun. Dulu kan mungkin dilarang, jangan terlalu ini, udah diam. Tapi sekarang malah diberi ruang untuk mengadu jika ada kejadian seperti itu dan dilindungi haknya seperti itu. Meskipun tetap ada yang dikecualikan, ya, karena terkait dengan kerahasiaan negara dan institusi tetap ada. Siap, Bu, siap. Baik, Bu, sangat jelas sekali dan sangat berguna sekali. Seperti itu. Siap, Bu. Setelah tadi Ibu menjelaskan terkait perjalanan karir Ibu, pasti saya yakin sangat banyak momen yang bisa dibagikan untuk diceritakan, Ibu. Apa tantangan terbesar, Bu, selama di Direktorat KI dan apa strategi Ibu dalam menanganinya? Bisa dibagikan, Bu? Ini pertanyaan berat nih, kelas berat nih. Jadi tantangannya karena ini Direktorat baru, tentunya apa sih, ngapain sih ada KI gitu ya? Orang-orang masih belum menerima itu KI itu apa gitu. Nah, strateginya adalah memberikan pengertian, menginformasikan bahwa kami sifatnya adalah membina dan membantu teman-teman agar pelaksanaan kegiatan, semua kegiatan baik soft komponen maupun yang hard komponen itu bisa mencapai capaian kinerja dan kita selamat lah, aman gitu. Jadi kita dalam rangka pembinaan bukan mencari kesalahan, tetapi dalam rangka pembinaan. Pada awalnya memang ya kayaknya mereka relaktan ya, karena merasa ada tambahan pekerjaan. Tapi seiring perjalanan waktu, alhamdulillah, karena saya juga lebih menekankan bahwa ini bukan satu tambahan pekerjaan, memang ini yang harus dikerjakan di dalam kita embedded ya, di dalam setiap kegiatan. Kegiatan ini adalah memang harus embedded di dalam setiap kegiatan, harus bersama-sama gitu. Jadi ya alhamdulillah saya rasa sekarang teman-teman sudah mulai aware, sudah mulai tertarik, sudah mulai menanyakan dan mereka mulai ke KI. Jadi KI ini seperti apa ya sekarang ya? Semua orang malah datang ke KI. Alhamdulillah sih. Tapi itu perlu waktu. Mungkin benar 2,5 tahun saya baru bisa seperti itu. Siap, Bu. Memang ini, Bu, sepertinya berat karena harus menggugah kesadaran orang-orang dulu, Bu, baru bisa berprogres. Jadi memang harus bertahap. Tapi melihat perjalanan sejauh ini, Bu, terutama mungkin di BWS Sulawesi 4 ini, Bu, mungkin bisa diceritakan, Bu, pendapatnya sedikit. Gimana? Kalau dari evaluasi kami sebenarnya raw materialnya dari BWS Sulawesi 4 ini sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana mensinergikan ya. Dan memang kelemahan kita di semuanya itu bagaimana kita mengkomunikasikan dan menginformasikan kepada seluruh pihak bahwa kita sekarang seperti ini loh. Jadi kita memang harus berubah dan perubahan kita sudah seperti ini. Nah, itu yang tentunya tidak bisa hanya kepala balai ataupun kepala-kepala unit yang lain, tetapi memang seluruh staf bahkan sampai security maupun OB, petugas lapangan juga semua harus mendukung dan semua harus mengerti. Dan ini yang perlu disampaikan dan bagaimana cara menyampaikan. Tentunya kan berbeda ya, karena berbeda. Kita tahulah berbeda pendidikan, berbeda jabatan, tentunya kita melalui pendekatan sesuai dengan posisi masing-masing. Siap, Bu. Benar sekali, Bu. Dan ini memang seperti yang orang bilang, Bu, seseorang bisa karena biasa. Jadi kalau di balainya itu seperti BWS Sulawesi 4 itu setiap hari ditekankan, dipasang banner-banner, Bu. Jadi melihat ke arah manapun tuh kita teringat, Bu. Teringat ada SMAP, ada hal-hal seperti ini. Dan itu tuh sudah menjadi terprogram dan kita menjadi terbiasa dengan hal itu, Bu. Tidak lagi mengatakan, oh ini adalah beban, ini adalah tambahan. Baik, Bu. Seperti saya melihat tadi sudah dijelaskan, Bu, bagaimana tanggung jawab yang begitu besar harus dipikul sebagai Direktur Kepatuhan Intern. Saya sedikit
penasaran nih Ibu, mungkin juga bisa berbagi bagaimana cara Ibu menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi nih. Terutama mengingat tanggung jawab yang besar tadi ini Ibu. Mungkin ada prinsip atau filosofi kerja Ibu yang bisa dibagikan untuk SDA muda terutama Bu, untuk sobat SDA. Oke. Terima kasih Mbak Irli. Jadi seberat apapun kerja kita, niat yang pertama kita niatnya ya. Niat kita adalah mungkin terkesan kayak idealis gitu ya. Tapi itu kita harus tekankan bahwa niat kita bekerja adalah untuk ibadah. Bermanfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat banyak ya. Itu yang kita tekankan pertama. Kemudian bagaimana saya memanage antara saya sebagai ibu ya, dan bagaimana di kantor sebagai pimpinan gitu ya. Nah, sebagai ibu memang terus terang kebetulan dari awal saya mempersiapkan anak-anak saya untuk mereka bisa mandiri. Karena saya yakin tantangan anak-anak kita lebih besar daripada waktu kita. Jadi saya persiapkan anak-anak untuk bisa mandiri. Nah, yang paling penting adalah bahwa pasangan, ya, support dari pasangan itu sangat penting. Dan kebetulan suami saya support dan selalu bilang bahwa tolong bekerja yang baik, niatkan niat yang lurus sehingga menjadi ibadah. Jadi ya alhamdulillah lah. Gitu. Siap Bu. Jadi memang harus ada niat yang baik untuk ibadah, kemudian tentunya untuk menyiapkan generasi penerus kita, kemudian tentu saja support pasangan. Ya, itu penting. Kebetulan ini Bu, masih banyak yang jomblo ini kayaknya sobat SDA. Gitu ya. Kalau yang jomblo ya cari pasangan. Siap Bu. Baik, pesan yang sangat penting sekali dari Ibu bahwa dalam bekerja ini memang niat yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Insya Allah jalan yang kita tempuh ke depannya juga akan lancar, baik. Insya Allah, amin. Baik Sobat SDA, itulah tadi perbincangan singkat kita dengan Ibu Lili selaku Direktur Kepatuhan Interim Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU. Sekali lagi terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sobat SDA, sekali lagi saya ingatkan untuk mengetahui update terbaru terkait kegiatan PWS Sulawesi Selatan Kendari bisa langsung follow sosial media kami yang ada di description box video ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan notifikasi untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Saya Lisa Fitri Irman pamit undur diri dan sampai jumpa kembali di podcast PWS Sulawesi Selatan Kendari selanjutnya. PWS Sulawesi Selatan Kendari Disami.